kesempatan hari ini kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri bersama saya Siti Herianto dari SMP Negeri 2 Jatiroto dan rekan saya ini Widasi dari TK Mekarsari Jatiroto akan mempraktikkan coaching supervisi akademik di mana kami akan bertukar peran memaparkan materi yang sama tetapi akan bertukar peran pada praktik coaching kali ini. Yang pertama saya akan sebagai coach, kemudian rekan saya Nini Widasi akan berperan sebagai coach gitu. Bisa kita mulai Bu Nini? Bisa Pak, monggo. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nini. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak. Ya, seperti inilah Pak. Kenapa Bu, wajah Bu Nini kayaknya kurang bersemangat? Apakah benar demikian? Saya sedang ada sedikit masalah ini Pak. Kalau Pak Seti sendiri, apa kabar? Alhamdulillah, saya cuma agak flu, tapi kondisi yang ceria lah, insya Allah gitu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi begitu. Amin, ya Pak. Ini kira-kira Pak Seti apa ada waktu ya? Saya pengen cerita-cerita nih sama Pak Seti. Oh, kalau saat ini saya longgar Bu, nggak ngapa-ngapain. Kalau mau ngapa, Iya. Emang mau ngapa-ngapain Bu? Ya begini Pak, saya itu agak sedikit galau Pak. Karena kemarin saat pertemuan dengan kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah itu menetapkan target untuk kelulusan murid tahun ini harus 100% Pak. Oh, jadi Dan beliau apapun alasannya, pokoknya maunya lulus 100%, itu menjadi keresahan bagi saya Pak. Oh iya, jadi intinya Bu Nini mau ngomongin keresahan Bu Nini terkait tuntutan sekolah gitu ya, tentang pencapaian kelulusan 100%, gitu Bu Nini? Iya Pak, benar. Itu galau Pak. Oke, bisa diceritakan Bu Nini detail permasalahannya seperti apa? Mungkin kita bisa menguraikan begitu. Iya Pak, begini, saya sih tidak keberatan dengan target dari kepala sekolah untuk lulus 100% itu Pak. Tapi di sini saya tuh mempunyai 2 orang murid kelas 8 yang tidak pernah mengikuti kegiatan sekolah, tidak pernah mengikuti penilaian, dan satu lagi murid saya itu habis kecelakaan Pak. Dia mengalami retak pada kakinya, jadi tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan dia sedang masa penyembuhan di rumah. Jadi untuk target yang 100% itu saya rasa agak susah Pak, karena 3 anak tadi yang tidak pernah mengikuti penilaian dan kegiatan di sekolah. Gitu Pak. Ya, jadi bisa diceritakan lebih detail Ibu. Kan tadi ada yang satu kecelakaan dan yang 2 nggak masuk sekolah. Jadi kenapa sampai murid itu nggak berangkat sekolah gitu Ibu? Bisa diceritakan dengan detail? Iya Pak, bisa Pak, bisa. Kalau yang habis kecelakaan itu karena kakinya retak kan butuh waktu penyembuhan Pak di rumah. Dan ini tapi sudah 5 bulan Pak, sebenarnya anaknya itu sudah sehat. Tetapi yaitu tadi karena terkendala oleh kakinya dia tidak pernah berangkat ke sekolah. Dan yang 2 tadi saya sudah mencoba bertanya kepada guru BP, ternyata memang anaknya itu malas Pak untuk sekolah. Bahkan udah dapat info bahwa kedua anak ini akan berhenti sekolah Pak. Dan orang tuanya sudah coba mengarahkan tapi tidak bisa untuk diarahkan Pak. Kita sih masih berupaya terus Pak agar anak ini masih mau menyelesaikan sekolahnya. Jadi dari cerita Bu Nini gitu Pak, ada beberapa anak yang tidak mau sekolah, nilainya kosong karena ada yang kecelakaan tadi. Kemudian satu sisi
nilai kosong kemudian harus mencapai target kelulusan 100%. Begitu ya, Bu? Kemudian berangkat dari Iya, masalah Pak. ini, apa sih sebenarnya yang Ibu Nini harapkan, kondisi yang seperti apa yang terkait masalah ini tadi? Yang saya inginkan sih hanya simpel aja, Pak. Saya tidak keberatan dan saya setuju dengan target kepala sekolah untuk meluluskan anak 100%. Tapi maunya saya ya dengan menggunakan dasar yang benar, Pak. Tidak memberi nilai tanpa dasar. Jadi maunya saya harus anak-anak tersebut tetap menggunakan cara yang benar untuk mendapatkan nilai, Pak. Gitu. Oh, luar biasa sekali. Saya setuju dengan pendapat Bu Nini. Artinya kita sudah mendidik dengan cara yang benar, baik dari aturan akademik, kemudian dengan kondisi murid yang sedemikian ini, kita sudah di akhir semester kan itu kan. Jadi harapannya Bu Nini itu targetnya terhadap murid itu tadi bagaimana? Saya sih kepengennya mereka punya nilai yang berkualitas, Pak, pada mata pelajaran yang saya ampu. Berkualitas, maksudnya berkualitas seperti apa maksudnya Bu Nini ini? Ya begini, Pak, jadi mereka itu punya nilai karena mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, Pak. Karena mereka memahami mata pelajarannya, bukan atas dasar dikerjakan oleh orang lain, Pak. Dan selain itu, mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian, Pak. Sehingga mereka akan memperoleh nilai dari hasil kerja mereka sendiri sesuai dengan rencana penilaian yang sudah saya buat, Pak, pada semester ini. Jadi kalau saya tangkap nih ya, ini itu pengen siswa itu punya nilai lengkap gitu ya, karena mereka mengerjakan penilaian atas dasar pemahaman mereka, begitu Bu Nini. Nah, kalau menurut Bu Nini sendiri Pak, nih, betul, Pak. kira-kira apa saja yang bisa Bu Nini lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Nini tadi? Kan pengennya prinsipnya mereka bisa mengerjakan gitu kan, sekaligus juga bisa mengenai target dari sekolah yaitu ketercapaian kelulusan 100%. Nah, makanya itu, Pak. Di sini saya masih memikirkan caranya dan saya mengajak Pak Seti untuk berdiskusi ini, siapa tahu nanti bisa menemukan solusi. Oke, jadi masih dalam pemikiran begitu ya Bu Nini. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting nih Bu Nini. Sejauh ini langkah apa yang sudah Bu Nini lakukan terkait masalah terkait anak tadi Bu? Kerjasama dengan orang tua atau pihak lain yang juga tinggal bersama ketiga anak tersebut dan terus akan memantau secara langsung dan menyemangati agar minat serta motivasi belajar tumbuh dan meningkat. Harapan saya setelah berkomunikasi dan melakukan pendekatan secara personal dengan mereka, khususnya bagi yang saat ini dalam kondisi sehat itu, Pak, untuk anak yang malas tadi, harapan saya untuk penilaian berikutnya mereka mau datang ke sekolah, mengikuti penilaian, dan mereka termotivasi juga untuk pergi ke sekolah. Seperti itu, Pak. Tetapi dengan cara itu mereka ternyata masih belum ini, Pak. Masih belum tergerak untuk datang ke sekolah, Pak. Jadi kalau saya tangkap, Bu Nini sudah berupaya optimal, namun hasilnya masih minim begitu ya? Oke, Iya, dan Pak, tentu saja Bu Nini pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Nini, menurut Bu Nini nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya anak ini akan lebih manut begitu sama Bu Nini, bersedia mengerjakan penilaian yang berkualitas menurut Bu Nini tadi, kemudian kira-kira tindakannya seperti apa begitu? Kalau selama ini saya pendekatan dengan orang tua dan orang terdekat itu nggak efektif, apa mungkin saya harus
mendatangi mereka satu persatu seperti itu ya Pak ya, sehingga mereka akan bersemangat untuk belajar dan saya mendampingi saat mereka belajar, apa mungkin dengan cara seperti itu ya Pak ya? Ide bagus tuh Bu Nini, bisa dicoba itu. Benar juga ya Pak, kok saya tidak terpikir dari kemarin ini Pak. Tidak ada cara. Coba sudah kepikiran dari kemarin. Oke, itu kan ide bagus nih ya. Kira-kira kapan mau dicoba dan dimulai itu tersebut? Iya Pak, iya ini akan segera saya laksanakan ini Pak. Mungkin besok Pak saya akan memulainya. Jadi besok setelah saya pembelajaran di kelas, saya akan mendatangi ketiga anak itu secara bergantian ke rumahnya. Mungkin seperti itu Pak, besok saya akan laksanakannya Pak. Yes, semangat sekali Bu Nini. Nah, sekarang kita melakukan planning nih ya. Mengingat ada berarti ada 3 murid ya, 3 murid yang nggak Iya 3 Pak. kemudian tagihan nilai kan juga banyak. Kira-kira perencanaan jadwal pelaksananya bagaimana? Kan nggak cuma 1 Bu Nini. Iya. Ya besok akan saya mulai dulu dengan penilaian yang pertama dulu Pak. Dan saya akan mendatangi ketiga anak itu satu persatu. Dan untuk langkah selanjutnya, minggu berikutnya saya mungkin akan melakukan penilaian untuk selanjutnya lagi Pak. Jadi semuanya bisa tercapai begitu Pak mau saya Pak. Kalau bukan cuma sekedar penilaiannya Bu tentunya, artinya kira-kira ada nggak sih yang mau ajak Bu Nini ajak kerjasama untuk melaksanakan planning ini? Iya Pak. Nanti saya akan datang ke rumahnya dan saya juga akan menjalin komunikasi dengan orang tuanya atau orang yang tinggal serumah dengan anak tersebut dan memantau secara langsung juga Pak proses penilaiannya itu serta mendampinginya agar anak itu bisa tumbuh kesadarannya untuk mau belajar dari dalam dirinya Pak. Dan selain itu juga saya akan melakukan pendekatan personal dengan mereka khususnya bagi yang sehat. Saya berencana untuk melakukan kegiatan berikutnya dan membujuk mereka agar mau datang ke sekolah setiap hari dan tentu saja Pak hal ini harus saya lakukan dengan pelan-pelan dan hati-hati sehingga tidak membuat mereka trauma atau ketakutan seperti itu Pak. Jadi saya harus menggunakan trik-trik tertentu Pak agar mereka mau termotivasi kembali untuk datang ke sekolah. Nah, ini mantap sekali loh Bu, rencana yang matang dari Bu Nini dan menurut saya ini bagus sekali gitu. By the way, ini sudah lama ya kita ngobrolin tadi. Menurut Bu Nini kira-kira apa dari yang Bu Nini peroleh dari percakapan kita kali ini? Sangat bermanfaat sekali ini Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Yang tadinya saya masih bingung Pak bagaimana cara menghadapi ketiga anak tersebut dan menghadapi target Pak Kepala Sekolah yang menghendaki kelulusan 100% tadi, saya bingung Pak. Saya galau, selalu jadi pikiran. Tapi setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Seti, ternyata saya sekarang menemukan cara agar bisa membantu ketiga murid saya tersebut Pak. Oke, alhamdulillah berarti ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, perasaan Bu Nini bagaimana setelah kita ngobrol banyak hari ini? Perasaan saya setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar ini tadi, saya sudah lebih tercerahkan Pak. Sudah tahu langkah mana yang harus saya ambil untuk selanjutnya Pak. Dan untuk itu semua saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Seti atas waktu, bantuan, dan dukungannya Pak. Oke, sama-sama Bu Nini. Alhamdulillah ya hari ini saya juga ikut lega nih Bu Nini ya, bisa menyelesaikan masalah Bu Nini tadi. Bu Nini bisa melakukan ide-ide yang cemerlang yang muncul dari Bu Nini sendiri. Oke, kalau gitu selamat beraksi Bu Nini, semoga aksinya berjalan dengan lancar, semangat, semoga sukses selalu. Jangan lupa nanti setelah action saya dikabari ya. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama, saya juga terima kasih Pak Seti.
Demikian video kali ini, semoga kita bisa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.